Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini pokok bahasan kita masih tentang padang mahsyar, yaitu suatu bumi baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan setelah dihancurkannya alam semesta. Bumi baru itu berupa tanah lapang tanpa dihiasi gunung dan pepohonan, juga tiada ngarai dan jurang. Seluruh permukaannya benar-benar datar. Di sanalah seluruh umat manusia dari yang pertama hingga yang terakhir dikumpulkan. Untuk apa manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Tidak lain untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan masing-masing. Al-Quran memberitahukan telah dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling darinya, berpaling dari akhirat maksudnya. Quran surat Al-Anbiya, yaitu surat 21 ayat 1. Setiap manusia kelak diperintahkan mengikuti apa yang telah disembahnya. Apabila selama di dunia menyembah berhala atau patung, maka ia diperintahkan mengikuti sesembahannya itu. Orang-orang Yahudi diperintahkan mengikuti Uzair yang telah mereka sembah. Begitupun umat Nasrani disuruh mengikuti Al-Masih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia. Lalu dia berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikutinya. Maka orang-orang yang dulunya ketika di dunia menyembah matahari, mereka mengikuti matahari. Yang dahulunya menyembah rembulan, mereka bergerak mengikuti rembulan. Dan yang dulunya mengada-adakan sekutu bagi Allah dan menyembahnya, mereka juga mengikuti sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan itu. Lalu tinggallah umat Muhammad ini yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nanti yang tertinggal di padang mahsyar itu yang akan diadili adalah umat Islam yang diantaranya terdapat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat manusia datang ke padang mahsyar dengan berkelompok-kelompok sesuai yang diberitakan Al-Quran. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 83. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Quran surat An-Naba ayat 17 dan 18. Orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir pada waktu itu dinaungi oleh asap gelap. Mereka tertunduk, diliputi kehinaan dan tampak muram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala. Sewaktu di dunia, pandangan mereka tertunduk
ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Allah juga berfirman, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Quran Surat Al-Qiyamah, Quran Surat 75 ayat 24 dan 25. Dalam surat yang lain diterangkan, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Maksudnya ditimpa oleh kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Quran Surat 80, yaitu Surat Abasa, ayat 40 sampai 42. Lalu bagaimana nasib kita sebagai orang mukmin? Orang-orang mukmin saat itu dinaungi oleh cahaya yang berhenti di dekat mereka. Raut wajah mereka berseri-seri. Allah menerangkan dalam firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Al-Qiyamah itu surat ke-75. Diterangkan juga dalam surat yang lain, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Quran Surat Abasa, Surat 80 ayat 38 dan 39. Lalu diterangkan juga dalam Al-Hadid, pada hari ketika engkau melihat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Sementara wajah orang-orang yang berdosa di antara orang yang mukmin itu menjadi hitam. Allah berfirman, pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Quran Surat Az-Zumar, Surat 39, ayat 60. Lalu bagaimanakah keadaan orang mukmin? Apakah mereka juga didatangkan berkelompok-kelompok? Benar. Pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, berkibarlah bendera pujian, liwaul hamdi, yang berada di atas langit. Bendera yang bertuliskan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bendera itu sangat besar, jadi semuanya bisa membaca tulisan tersebut. Ini menurut Rasulullah SAW terbuat dari yakut berwarna merah. Tiangnya terbuat dari perak berwarna putih dan zabarjud yang hijau. Lebarnya antara langit dan bumi, dengan panjang sejauh 1000 tahun perjalanan. Susah untuk dibayangkan betapa luar biasa luasnya bendera itu. Bendera pujian itu memiliki 3 kuncir dari cahaya. 1 kuncir berada di sebelah timur, 1 kuncirnya berada di sebelah barat, sedangkan 1 kuncir lagi berada di antara timur dan barat, di antara tengah-tengah keduanya. Pada setiap kuncir itu tertulis 3 baris kalimat. Pertama adalah kalimat basmalah dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ada kalimat kedua, yaitu tertulislah kalimat hamdalah, Alhamdulillah
Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan kalimat ketiga yang tertulis dalam bendera itu adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bendera pujian itu menurut Imam Al-Jurjani berada dalam kekuasaan Allah SWT dan dipasang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mukmin mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW berada di kanan kirinya. Nah, selama bendera pujian itu dikibarkan, orang-orang kafir berada di tempat peristirahatannya di neraka. Apabila bendera itu sudah dipindahkan, pada waktu itulah orang-orang kafir mulai digiring ke neraka. Orang-orang mukmin selama di padang mahsyar itu terbagi dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai bendera yang dipegang oleh pemimpinnya. Siapakah pemimpin kelompok itu? Ialah orang-orang beriman yang terkemuka dalam bidangnya. Apa saja kelompok orang-orang mukmin tersebut? Diterangkan bahwa 8 kelompok orang mukmin tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada bendera kebenaran. Namanya Liwa'us Sidqi, dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, dalam barisan bendera ini masuk semua orang beriman yang benar dan jujur. Kedua, bendera fuqaha yang digenggam oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dengan demikian segenap orang alim atau ahli fikih berbaris di belakang bendera ini. Masuk dalam kelompoknya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketiga, bendera zuhud, yaitu yang dipegang oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Dengan demikian seluruh umat manusia yang mukmin, yang zuhud selama hidupnya di dunia, berada dalam barisan kelompok bendera ini. Keempat, bendera sedekah, derma, dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang membawahi semua orang-orang beriman yang dermawan. Kelima, bendera syuhada. Bendera ini dipercayakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah barisan orang-orang beriman yang mati syahid. Lalu, keenam, bendera Qurra dalam genggaman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan semua qori berada di dalam barisannya. Ketujuh, bendera muadzin untuk Bilal radhiyallahu an, yang diikuti atau kelompok ini berisi semua orang-orang yang biasa mengundangkan azan selama hidup di dunia, karena mereka lah muadzin. Kedelapan, terakhir adalah bendera orang-orang yang dibunuh secara aniaya, dipegang oleh Husain bin Ali radhiyallahu an. Pertanyaannya sekarang, termasuk di antara kelompok manakah kita? Kalau kita tidak termasuk dalam salah satu 8 kelompok tersebut, berarti segeralah kita berbenah diri. Jadilah kita orang-orang yang jujur dan benar kalau ingin masuk dalam kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Atau kita perdalami ilmu agama ini sehingga kita benar-benar paham dan kita amalkan sebagai alim ulama atau ahli fikih. Dengan demikian, kita nanti bisa masuk dalam kelompoknya Mu'adz bin Jabal. Atau kita lakukan perilaku zuhud dalam menghadapi dunia ini. Bisa juga kita bersedekah sebanyak-banyaknya, jadi ahli sedekah. Dengan demikian kita nantinya masuk kelompoknya Utsman bin Affan. Sehingga nasib kita itu nantinya ditentukan oleh kita sendiri selama hidup di dunia ini.
kita cenderung kemana? Cenderung menjadi orang yang lurus atau menjadi orang yang bengkok? Demikianlah saudara, uraian kami. Kurang lebihnya akan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.